Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mukhtar Redi Susila. Di sini saya sebagai dosen kalian, yaitu mengajar mata kuliah ekonomi makro. Oke, untuk perkuliahan ekonomi makro seperti biasa akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menunjukkan materi beserta kontrak perkuliahannya ya. Jadi nanti untuk kontrak perkuliahannya bisa kalian baca sendiri, sudah saya upload di e-learning. Oke, ini untuk materi kita. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Materinya dimulai dari pengertian dan perbedaan ekonomi makro, mikro. Nah, ini materi ini akan kita pelajari hari ini. Terus makroekonomi klasik, neoklasik, dan Keynesian, masalah tenaga kerja, inflasi dan permasalahannya, perhitungan produk nasional bruto dan produk domestik bruto atau neto, perhitungan pendapatan nasional suatu negara. Nah, materi yang saya warnai biru ini merupakan materi yang akan kita pelajari hingga UTS. Oke. Sedangkan materi yang hitam yang bawah ini yaitu materi yang akan pelajari setelah UTS, atau ini merupakan materi yang untuk UAS nanti ya, yaitu perekonomian tertutup sederhana, perekonomian tertutup tidak sederhana, perekonomian terbuka, keseimbangan pasar uang, keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Oke, itu materi yang akan kita pelajari. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya. Oke, mohon diperhatikan. Jadi untuk skor yang tertinggi atau bobot yang tertinggi yaitu UAS yaitu 35%, terus UTS 30%, beserta aktivitas kelas yaitu 35%. Oke. Untuk aktivitas kelas sendiri nanti meliputi diskusi, tugas, kuis, absen, dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini untuk referensi buku yang kita gunakan. Tapi saya tidak membatasi. Kalau misalkan kalian mempunyai referensi yang lain yang sinkron dengan materi yang kita pelajari nanti, saya perbolehkan. Oke. Nah, itu materi dan kontrak perkuliahan. Lebih lengkapnya bisa kalian buka di e-learning. Situ sudah saya upload untuk kontrak perkuliahannya. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertemuan 1 ya, yaitu pengertian perbedaan ekonomi makro dan mikro. Oke. Pada semester lalu kalian sudah belajar ekonomi mikro. Nah, kebetulan untuk semester ini itu ada mata kuliah yaitu ekonomi makro, itu lanjutan dari si ekonomi mikro lalu. Oke. Makroekonomi melihat kegiatan ekonomi dengan memperhatikan gambaran kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Oke, gitu ya. Beda dengan mikroekonomi kemarin, itu skupnya lebih kecil. Kalau makro itu skupnya lebih luas ketimbang si mikro. Oke. Makroekonomi menerangkan tentang 1. Bagaimana segi permintaan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. 2. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. 3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Oke, ini perbedaan ekonomi makro dan mikro. Oke, masalah-masalah yang tidak bisa dijawab dalam si mikroekonomi yaitu faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu. Oke ya, karena mikro kemarin kita belajarnya tidak sampai skup negara, biasanya industri rumah tangga atau paling besar paling skalanya level perusahaan saja ya, nggak sampai ke negara. Oke. Yang 2, mengapa setiap negara mengalami pengangguran? Ada kalanya semakin buruk keadaannya. Oke. Nah, ini pengangguran ini merupakan masalah jangka panjang ekonomi makro ya. Oke, nanti kita detailkan lagi. Oke, yang ketiga, mengapa masalah kenaikan harga-harga sering kali diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius? Oke, ini nanti kita juga akan belajar sesi khusus yaitu untuk yang inflasi.
Nah, nanti kita belajar cara menghitung inflasi itu banyak metode yang digunakan ya. Oke, yang keempat, mengapa berbagai perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepat? Oke, ini nanti kita bisa mengulasnya. Oke, mengapa kegiatan ekonomi tidak mengalami perkembangan yang stabil, kadang cepat, lambat, atau malah menurun? Oke, nah ini permasalahan ekonomi makro yang tidak bisa dijawab di ekonomi mikro. Oke, ini untuk perbedaannya. Oke, ekonomi mikro yang kuning ini untuk ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Oke, ini skupnya cuma segitu ya. Itu membicarakan bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang bermacam-macam. Ekonomi mikro membicarakan tentang penentuan tingkat produksi suatu perusahaan agar keuntungan yang diperoleh pada tingkat yang maksimal. Nah, ini paling luas untuk ekonomi mikro itu membicarakan tentang industri atau kumpulan dari perusahaan kayak gitu. Nah, ini beda dengan ekonomi makro. Nah, ini ekonomi makro sendiri membicarakan suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu serta masalah-masalah yang dihadapinya. Oke. Dengan memusatkan perhatian terhadap perekonomian secara keseluruhan ekonomi makro, memperhatikan atau membicarakan tentang produksi secara keseluruhan dan tingkat harga secara umum. Oke. Dalam mempelajari perekonomian secara keseluruhan, ekonomi makro memusatkan perhatian pada kebijakan ekonomi dan variabel kebijakan yang mempengaruhinya. Jadi kalau makro itu ngomong ekonominya udah secara keseluruhan. Itu kata kuncinya ya. Oke. Nah, ini sedikit historis untuk dari makroekonomi sendiri. Oke. Nanti untuk historis ini mungkin nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, itu masalah makroekonomi klasik, neoklasik, dan Keynesian. Oke, kalau ini sedikit ya cuplikan ya. Oke, ini ada masa klasik, yaitu classical economic antara zamannya Adam Smith dan zamannya Keynes. Oke, nanti orang-orang yang ikut mazhabnya si Keynes nanti disebut Keynesian. Oke ya, gitu ya. Oke. Tidak banyak membuat analisa mengenai masalah pengangguran, inflasi ketika stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Itu mazhab klasik. Berkeyakinan bahwa sistem pasar bebas akan mewujudkan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Kayak gitu ya. Jadi ketika nanti ada pasar bebas, itu pasti tidak akan terjadi pengangguran. Itu orang-orang klasik mikirnya sih kayak gitu. Terus penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang kuat. Itu orang-orang klasik bilangnya tuh kayak gitu. Oke. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemudian ekonomi dan pengangguran hanya terjadi sementara. Ya, bilangnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi yang abu-abu ini. Perkembangan teori makroekonomi. Nah, ini The Great Depression. Terjadi kemudian ekonomi di dunia yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Amerika Serikat. Nah, ini kayak respon gitu ya. Jadi perekonomian negara kuat itu sangat berpengaruh dengan perekonomian negara-negara berkembang itu sangat dipengaruhi oleh perekonomian negara kuat seperti Amerika Serikat, ya kayak gitu. Oke. Pandangan utama teori John Maynard Keynes. Oke. The General Theory of Employment, Interest and Money. Oke, pengeluaran agregat yaitu pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Oke, lihat kalau masa klasik itu kita mengabaikan masalah inflasi dan kawan-kawannya. Kalau di pengertian makro ini kita sudah melihat apa itu suatu pertumbuhan perekonomian suatu negara itu dikaitkan dengan pertumbuhan suatu perekonomian negara lainnya. Oke. Ini nanti detailnya kita bisa pelajari atau kita akan pelajari di pertemuan kedua nanti, yaitu yang tadi saya sebutkan. Ya, ini untuk permasalahan di ekonomi makro jangka pendek. Ada 3 di sini saya sebutkan, yaitu inflasi, pengangguran, sama ketimpangan neraca pembayaran. Oke.
sorry, tadi saya sempat mana ya? Nih, tadi di sini saya sempat bahwa pengangguran itu jangka panjang, tetapi bukan penganggurannya. Yang jangka panjang itu adalah pertumbuhan penduduknya, karena pertumbuhan penduduk itu yang tidak dikendalikan nanti akan berdampak ke pengangguran. Sebenarnya pengangguran dapat dikendalikan apabila kita dapat mengendalikan si pertumbuhan penduduknya itu. Oke, jadi ini dikategorikan pengangguran itu masalah ekonomi makro jangka pendek ya. Oke, mohon ditaati tadi. Oke, sekarang kita masuk lagi, kembali lagi ke masalah ekonomi makro jangka pendek, yaitu inflasi, pengangguran, sama ketimbangan neraca pembayaran. Oke, inflasi itu dimana kondisi suatu barang atau jasa itu cenderung naik terus menerus, itu disebut dengan inflasi. Dan secara umum ya biasanya kayak gitu. Nah ini inflasi sendiri sebenarnya bisa dapat ditangani dengan banyak cara, yaitu misalkan kita memberikan suatu solusi. Misalkan inflasi di kategori A, kita cari faktor apa yang mempengaruhi dari A tersebut. Jadi kita tidak langsung terjun untuk mengatasi A, jadi kita bisa mengatasi faktor-faktornya, karena nanti si faktor A itu akan terkait dengan faktor-faktor lainnya kayak gitu. Oke, yang kedua pengangguran. Seperti yang saya sampaikan tadi, oke, pengangguran itu terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia itu tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerjanya, gitu ya. Jadi jumlah angkatan kerjanya itu banyak, akan tetapi lapangan kerjanya sedikit. Oleh sebab itu terjadilah pengangguran. Nah ini biasanya disebabkan karena apa? Karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan. Oke, itu adalah merupakan permasalahan makro, ekonomi makro jangka panjang ya untuk pertumbuhan atau laju penduduk. Oke, sekarang ketimbangan neraca pembayaran. Oke, neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Oke, ini untuk selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi makro jangka panjang. Ini saya sebutkan saja langsung, yaitu pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya untuk investasi. Oke, nah ini pertumbuhan penduduk itu nanti ketiga-tiganya nanti akan berpengaruh ke lapangan pekerjaan ya. Misalkan kalau pertumbuhan penduduknya naik, nanti bisa jadi untuk lapangan kerjanya harus diikuti naikkan juga. Kalau tidak terjadi kayak gitu, maka terjadi pengangguran. Ini pertambahan kapasitas produksi. Kalau pertambahan kapasitas produksi secara otomatis akan menambah tenaga kerja. Jadi semakin tinggi pertambahan kapasitas produksi, maka pengangguran akan turun, gitu ya. Oke, selanjutnya tersedianya dana untuk investasi. Nah ini ketika banyak dana investasi yang masuk, dimungkinkan kedepannya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi kalau ketiga ini untuk masalah ekonomi makro jangka panjang ini dapat ditangani dengan baik, kemungkinan pengangguran dapat teratasi. Oke, itu ya. Ini yang akan kita pelajari nanti itu macam-macam pasar di ekonomi makro, yaitu pasar tenaga kerja, pasar komoditas, pasar keuangan, dan yang terakhir adalah pasar luar negeri. Nah ini akan kita perdalam di pertemuan setelah UTS nanti. Oke, di sini nanti kita akan menganalisa gimana kurva-kurva ini terbentuk. Nah ini ada kurva, yaitu kurva pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Ini nanti kita akan pelajari lebih mendalam ketika sudah UTS nanti ya, khususnya di akhir perkuliahan kita nanti kita akan belajar pasar-pasar ini. Oke, ini sedikit
pengertian saja saya bacakan untuk pasar tenaga kerja. Oke, di pasar tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah membutuhkan demand tenaga kerja dari rumah tangga. Rumah tangga menjual jasa tenaga kerja kepada perusahaan dan sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut mendapat upah. Jumlah total tenaga kerja dalam suatu perekonomian tergantung pada semua keputusan rumah tangganya. Oke, ini untuk pasar tenaga kerja. Oke, yang paling bawah ya. Di sini ada hubungan kurva dari tingkat upah sama jumlah lapangan kerja. Yang merah muda itu merupakan supply-nya, sedangkan yang hijau merupakan demand-nya. Itu hubungannya kayak gitu. Nanti kita belajar ketika ada angka-angka tertentu bagaimana bentuk kurvanya, bagaimana hubungan dari tingkat upah dan jumlah lapangan kerja dari suatu case. Oke. Ini sekarang pasar komoditas. Output atau komoditas mengalir dari perusahaan kepada rumah tangga melalui apa yang biasa dikenal sebagai pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar menjual produk dalam bentuk barang dan jasa. Berarti ini tuh ya, ini kalau ini sering kita jumpai ya kalau pasar komoditas kayak di pasar dan macam-macam itu ya. Oke, kalau ini tidak saya jelaskan lebih detail lagi karena ini sudah common dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang pasar keuangan. Oke, ini pasar keuangan dapat berarti suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan seperti misalnya ini bursa efek kayak pasar modal yaitu BII ya, Bursa Efek Indonesia itu memperdagangkan saham dari perusahaan-perusahaan yang sudah IPO atau sudah go publish yang sudah TBK gitu ya. Seperti reksadana juga kan masih perdagangan obligasi itu. Selain itu dapat berarti pertemuan antara membeli dan menjual untuk mendagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek cara langsung antara penjual dan pembelinya. Oke, ini pasar luar negeri jelas nanti kaitannya dengan suatu negara dengan negara lainnya, kayak gitu. Ini kurva-kurva dari si pasar-pasar tadi nanti akan saya jelaskan lebih detail di materi setelah UTS. Oke. Nah, ini ada beberapa source data yang bisa kalian gunakan ketika nanti kalian mau menganalisa atau mempunyai case atau mau meriset. Ini ada pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja, pasar luar negeri. Ini untuk data statistik yang kalian bisa gunakan. Ini ada di kolom kedua. Terus ini perilaku yang dipelajari ada kolom ketiga. Serta untuk yang sumber datanya bisa kalian lihat di kolom paling kanan sendiri atau kolom keempat. Oke, itu source datanya bisa kalian lihat di situ. Misalnya nanti ada tugas, ini analisa pasar barang di sekian-sekian ini. Nah, ini kalian bisa mencarinya data-datanya di kolom paling kanan sendiri. Itu ya. Nah, ini selanjutnya adalah siklus dari pasar di dalam ekonomi makro. Oke. Di sini ada garis putus-putus sama garis tidak putus-putus. Oke, garis putus-putus sendiri itu itu menerangkan aliran pembayaran. Terus garis yang tidak putus-putus menjelaskan aliran barang dan jasa kayak gitu. Oke, ini misalnya ini kita analisa cuman ya rumah tangga saja dulu ya. Sebenarnya kan ini banyak ini pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar barang dan macam-macam. Oke, saya akan sedikit menjelaskan untuk rumah tangga. Oke, di sini rumah tangga memberikan aliran barang dan jasanya ke pasar tenaga kerja. Nah, ini aliran barang dan jasanya itu apa? Jadi di pasar tenaga kerja itu mempekerjakan tenaga kerja dari orang-orang atau penduduk atau masyarakat dari rumah tangga. Oke, dari pasar tenaga kerja sendiri nanti ada aliran pembayaran dari pasar tenaga kerja ke rumah tangga. Dalam artian nanti di pasar tenaga kerja ketika dia sudah di hire suatu perusahaan,
dia akan memperoleh suatu upah atau bisa kita sebut dengan gaji. Nah, itu alirannya akan kembali lagi ke rumah tangga kayak gitu. Oke. Nah, coba lihat sekarang hubungan rumah tangga dengan pasar barang. Oke. Rumah tangga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dia akan butuh makan, minum, beli baju, beli barang dan macam-macamnya, yaitu sehingga aliran pembayarannya masuk ke pasar barang. Dan aliran barang dan jasanya ini dari pasar barang, karena si rumah tangga tadi sudah membeli, maka barang dan jasanya atau barang atau jasanya akan masuk ke rumah tangga, gitu ya. Oke. Coba lihat rumah tangga dengan pemerintah. Oke. Rumah tangga setiap tahunnya biasanya dibebankan banyak pajak ya. Pajaknya apa saja, seperti pajak bangunan, terus pajak kendaraan bermotor, dan macam-macam lainnya ya. Sehingga aliran pembayarannya ke pemerintah. Terus pemerintah ngasih feedback aliran barang dan jasanya ke rumah tangga. Misalkan tidak secara langsung ya, misalkan pembangunan pemerintah kita kan, negara kan butuh uang untuk membangun infrastruktur seperti jalan, tol dan macam-macamnya. Ya, itu secara tidak langsung merupakan alur barang dan jasa dari pemerintah ke rumah tangga seperti bansos dan macam-macamnya gitu ya. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai interaksi pasar di dalam ekonomi makro. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti mungkin ada tugas yang akan saya upload di e-learning. Jadi tolong dicek berkala ya untuk e-learningnya ya. Atau bisa jadi juga nanti untuk tugasnya saya kirimkan lewat WhatsApp. Oke, ini materi satu semester ke depan. Kalau bisa dipelajari dahulu sebelum kita diskusikan. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.